botong ini lemah dan botong sone mampu taat seperti Kristus. Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, botong ketemu lagi di mimbar unit dan bahasa dan budaya Gemit di Minggu Sengsara yang kedua tahun 2026. Dan dalam perjumpaan kotong di Minggu Sengsara yang kedua, kotong akan mendengar Tuhan pung suara, Tuhan pung kabar baik lewat dia punya firman, dan karena itu botong mulai awali dengan berdoa bersama-sama. Mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan suka ketemu sama botong lewat cara ini supaya botong saling menerima dan saling menguatkan lewat kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan ini mengajarkan kami tentang bagaimana kami taat dalam menghadapi penderitaan, kami taat setia mengikuti Yesus, dan kami belajar dari penderitaan Kristus. Dan karena itu Tuhan Yesus, botong minta urapi botong sore ini supaya botong bisa mendengar Tuhan pun kabar baik dengan baik. Ampun botong pun salah, baik itu dalam botong pikiran, botong pun perkataan, dan botong pun perbuatan. Karena Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit bagi kotong datang dan berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan atau Tuhan pun kabar baik ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga surat Ibrani pasal 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kotong mesti pegang kuat-kuat, kotong pun percaya, tagal Tuhan Allah pun ana Yesus sujadi kotong pun kepala agama paling tinggi. Te dia su ada di Tuhan Allah pun muka di sorga, ko bela sang kotong. Dia bisa bela bae-bae sang kotong, tagal dia mengerti bilang, kotong ni manusia. Kalau ada yang buju-buju ko bikin salah, na kotong gampang jatuh. Yesus juga kena goda yang sama persis ke kotong, ma dia sonde pernah jatuh. Tagal itu, mari ko kotong barani deka-deka deng Tuhan Allah, di dia pung kursi perintah. Te dia tu hati bae. Jadi, kalau kotong sambayang sang dia, na pasti dia mau kasih tunjuk dia pung rasa kasihan, ko tolong sang kotong pas waktu. Orang yang dong su angka ko jadi kepala agama paling tinggi, dia pung tugas mesti tolong orang ko urus dong pung hubungan deng Tuhan Allah. Dia mesti terima dong pung persembahan dan dong pung binatang korban, ko sarakan kasih sang Tuhan. Dia juga mesti kasih korban binatang, ko Tuhan hapus buang orang pung salah-salah dong. Kalau ada orang yang sonde kenal jalan hidup yang betul, ke orang yang suserong dari itu jalan, nah itu kepala agama sonde bikin susah sang dong. Dia pun hati baik sang dong, tagal dia ju manusia yang gampang jatuh sama ke dong. Tagal dia ju manusia yang jatuh sama ke dong, andia ko itu kepala agama, ju musti kasih korban binatang, ko Tuhan hapus buang dia pun salah sendiri. Orang sonde boleh angka dia pung diri, ko jadi kepala agama paling tinggi. Te cuma Tuhan Allah sa yang ada pung hak ko pilih orang begitu, sama ke dulu-dulu waktu dia angka sang Musa pung kakak Harun. Begitu juga dengan Kristus. Dia sonde angka dia pung diri, ko jadi kepala agama paling tinggi. Te dulu Tuhan Allah sendiri yang angka sang dia bilang, lu ni beta pung ana. Ini hari beta angka sang lu ko pegang perintah. Di bagian lain, di Tuhan pung tulisan barisi, dia ju omong bilang, lu jadi kepala agama yang satu model dengan Melkisedek dulu-dulu tuh, malu jadi kepala agama sampai selamanya.
Waktu Yesus pun hidup di ini dunia semua habis, dia sambayang sonde pakai barenti, deng menangis makarereu, minta tolong sang Tuhan Allah ko kasih kuat sang dia. Te dia tahu bilang, Tuhan pun kuasa, bisa kasih selamat sang dia. Ju Tuhan Allah dengar sang Yesus, tagal dia iko betul-betul, Tuhan pun mau. Te Yesus tu, Tuhan Allah pun ana. Biar begitu ju, ma dia mesti dapat sangsara, ko dia belajar ikut Tuhan pun mau. Ais dia memang bikin iko betul-betul, Tuhan pun mau semua. Andia ko sekarang, dia sudah di pohon selamat, kasih semua orang yang percaya sang dia, kodong bisa hidup terus-terus dengan Tuhan Allah. Te Tuhan su angka sang Yesus jadi kepala agama, yang satu model dengan kepala agama Melkisedek dulu-dulu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus kasihi, dalam menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini, kotong belajar dari ketaatan Kristus itu yang ditekankan dalam surat Ibrani. Dalam surat ini, dia mendorong jemaat yang sedang mengalami penderitaan karena dompung iman. Dong disiksa dan dong dianiaya oleh orang-orang di sekitar karena dong percaya kepada Yesus Kristus. Dalam keadaan yang demikian, ini penulis surat Ibrani, dia mau mendorong jemaat pada saat itu untuk tetap berpegang teguh kepada dompung iman. Sekalipun dong mengalami berbagai semacam hambatan, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, mereka diminta untuk berpegang teguh kepada iman. Berarti tidak boleh melepaskan iman kepada Kristus Yesus. Sekalipun tantangan dan penderitaan itu datang menimpa mereka, datang bertubi-tubi, datang menghantam mereka silih berganti. Janganlah hari ini kotong mengaku bahwa kotong mau percaya kepada Kristus, lalu besok kotong mengikrarkan iman yang lain. Firman Tuhan ini ajar kotong janganlah di dalam gedung gereja kotong mengaku iman kepada Yesus Kristus, tetapi di luar gedung gereja kotong menyangkal Yesus Kristus. Sekali botong berikrar, sekali kotong berjanji, sekali kotong mengaku di hadapan Tuhan untuk mengikuti Yesus, maka botong tetap berpegang teguh kepada botong pung janji, botong pung ikrar, botong pung pengakuan itu untuk selamanya. Itulah arti dari sebuah ketaatan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus kasihi, sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada masa sekarang ini, kotong dituntut untuk taat kepada kehendak Allah. Allah sebagaimana Kristus telah melakukan itu. Memang sebagai manusia mungkin kotong berkata bahwa botong ini lemah dan botong sone mampu taat seperti Kristus. Nah, perkataan yang demikian memang benar. Kadang-kadang kotong omong dalam botong hidup setiap hari. Namun sebagai orang beriman, kotong percaya bahwa Kristus yang adalah imam besar itu tidak meninggalkan kotong. Sebaliknya, ia turut merasakan kotong pun kelemahan, botong pun kekurangan. Serta Kristus tetap mendoakan dan memampukan kotong untuk botong menghadapi berbagai tantangan, botong menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup kotong sehari-hari. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, botong dituntut untuk belajar taat kepada kehendak Allah. Sekalipun karena itu kotong mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesengsaraan, berbagai kesusahan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata begini, orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat.
Itu dapat botong baca juga di Markus 13 ayat 13. Ini berarti bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus itu harus botong taat kepada Tuhan pengkehendak firman-Nya. Walau botong menghadapi tantangan, walau botong menghadapi sengsara, walau botong menghadapi penderitaan. Jika kotong memperhatikan pengalaman jemaat-jemaat mula-mula, jemaat yang pertama, dong itu Tuhan uji dong ketaatan supaya dong taat kepada Kristus, dong rela disiksa di dunia ini untuk karena mengikuti Yesus. Contoh yang paling jelas adalah Stefanus dirajam mati karena dia tetap mau mengikuti Yesus. Ia rela dirajam dengan batu sampai mati karena ketaatannya kepada Kristus Yesus. Itu Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian kotong juga membaca di dalam kitab Wahyu bahwa maka di sana botong lihat bahwa sekalipun jemaat itu disiksa dan dianiaya, bahkan ada yang dibunuh oleh pemerintahan Romawi, tetapi dong tetap taat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itulah contoh-contoh sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan yang demikianlah yang dituntut dari kita, sekalian yang hidup pada masa kini. Memang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pendengar yang Tuhan Yesus kasih, botong harus diakui bahwa pada masa sekarang ini ada orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus dan terus mempertahankan dia pun iman. Walaupun diejek, kadang-kadang diolok, dinista, dicerca, walaupun menghadapi berbagai kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, tetapi dong tidak rela mengorbankan dompung iman. Namun demikian kotong juga tidak dapat menyangkali bahwa kenyataan-kenyataan bahwa ada orang yang sonde mampu bertahan dalam dia pun iman, sehingga dia menyimpang dari kehendak Allah. Dia tidak mampu mempertahankan ketaatannya kepada kehendak Allah karena materi, karena harta, karena kekayaan, atau karena sebuah jabatan, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Semua itu merupakan godaan-godaan, penggoda percobaan yang dapat menjatuhkan kotong pung iman. Kenyataan-kenyataan ini membuktikan bahwa manusia memang lemah dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi sengsara. Namun firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, mengingatkan kita bahwa kita memiliki seorang imam besar agung yang tahu kelemahan kita dan selalu mendoakan kita. Pertanyaan bagi kotong adalah, apakah kotong ini sudah sungguh-sungguh menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan dalam doa ketika kotong ini dihadapkan pada godaan, pada cobaan, pada tantangan, dan berbagai kesulitan hidup. Apakah kotong sungguh-sungguh datang berpegang teguh kepada Tuhan ketika kotong mengalami pergumulan yang berat dalam kotong pun hidup? Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itulah ajakan Tuhan Yesus. Itulah ajakan imam besar agung itu bagi kita sekalian, supaya kotong selalu datang kepadanya untuk bersekutu dengan dia. Sebab di dalam persekutuan dengan dia, kotong dimampukan untuk bertahan dalam iman. Kotong dimampukan untuk tetap taat
taat kepada Tuhan sampai Dia datang kembali. Amin. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih potong sudengar Tuhan Yesus pun kata-kata lewat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus pun kabar baik, dan karena itu botong sone hanya jadi pendengar yang baik, tetapi botong juga mesti jadi pelaku firman yang baik dalam botong pun hidup. Dan botong juga mesti jadi saksi hidup. Botong juga mesti jadi surat hidup ketika orang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Kotong hadir untuk menjadi orang yang menghibur, orang yang menguatkan. Tolong botong Tuhan, kuatkan botong pun iman supaya botong dapat menjalankan kotong pun tanggung jawab dengan baik sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini, baik dalam bentuk air hujan yang Tuhan curahkan ke muka bumi ini, berkat-berkat Tuhan, tunas-tunas baru, makanan-makanan yang Tuhan siapkan, bukan saja di darat tapi di laut pun kami tahu untuk mensyukurinya. Bapa di surga, ini botong pun sambayang, ini botong pun doa. Bapa maampun botong pun salah. Botong pun salah, baik itu dalam botong pikiran, botong perkataan, dan botong perbuatan. Karena Tuhan Yesus, Sang Pengampun yang abadi itu, yang mengampuni dosa dan salah kotong sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.